Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini mengenai apa itu sebenarnya Sabto Palon Nayo Genggong. Apakah sosok manusia ataukah jin? Ayo kita kaji bersama. Nah, di dalam serat Darmo Gandul diceritakan di sana bahwa Prabu Brawijaya V itu ada selisih paham dengan Sabto Palon. Ya. Nah, menurut catatan tersebut, Prabu Brawijaya V itu melanggar sesuatu atau melanggar ketentuan yang sudah diajarkan oleh Sabto Palon Nayo Genggong ya. Jadi memang dalam serat tersebut diceritakan secara detail bagaimana Prabu Brawijaya V itu di sana seolah beliau melanggar ajaran yang sudah turun-temurun diajarkan kepada leluhur para raja. Ya, sejak saat itulah akhirnya dikenal. Saat ini orang banyak mengenal Sabto Palon Nayo Janji ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan dari sisi agamanya. Saya tidak akan menjelaskan mengenai, kan di sana ada menjelaskan tentang agama ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan kesananya. Jadi saya akan menjelaskan sisi lainnya. Mohon didengarkan sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Nah, menurut serat Darmo Gandul sendiri, pada saat Prabu Brawijaya V itu setelah berpindah keyakinan, ada penolakan dari Sabto Palon Nayo Genggong. Ya. Nah, penolakan itu kurang lebih seperti ini. Saya bacakan ya. Hamba ini Ratu Dahyang yang menjaga tanah Jawa. Yang bertahta menjadi asuhan hamba adalah mulai dari leluhur Paduka, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh penurun para raja tanah Jawa. Bahkan hamba tidak tidur sampai 200 tahun. Selama hamba tidur, selalu ada perang saudara. Manusia nakal membunuh saudaranya sendiri. Sampai sekarang umur hamba 2000 tahun lebih dalam mengasuh raja. Tidak ada yang berubah Paduka. Baru Paduka yang berani meninggalkan pedoman leluhur Jawa. Kalau hanya ikut-ikutan akan membuat celaka Paduka. Nah, itu sebuah kalimat dari penolakan Sabto Palon ya. Nah, coba perhatikan. Di dalam serat Darmo Gandul itu, pada saat terjadi penolakan atau perdebatan antara Prabu Brawijaya V dan Sabto Palon Nayo Genggong, mengapa yang menjawab hanya Sabto Palon saja? Ya, sedangkan Nayo Genggongnya diam. Dan banyak juga percakapan Prabu Brawijaya V bersama Sabto Palon sendiri itu seperti seolah sebuah perdebatan ya. Ini nanti kita akan kaji. Ya, kita akan kaji secara sisi lainnya. Ya. Nah, lalu siapakah sebenarnya Sabto Palon Nayo Genggong itu? Ya. Kan selama ini orang mengenalnya Sabto Palon Nayo Genggong itu begini gitu loh. Abdi setianya para raja ya, yang terakhir dulu waktu itu Prabu Brawijaya V. Nah, menurut saya Sabto Palon Nayo Genggong itu adalah Sabto Palon itu sabda yang telah menjadi aturan ya, sedangkan Nayo Genggong itu perilaku manusia yang menjalankan Sabto Palon itu tadi. Jadi Sabto Palon Nayo Genggong adalah sabda yang telah menjadi aturan yang harus dijalankan. Gitu ya. Lalu apa yang harus dijalankan itu? Sedangkan Sabto Palonnya apa? Kenapa sudah ada sejak zaman dahulu, sudah diemong sejak 3000 tahun lalu dari para leluhur tanah Jawa? Ya. Yang harus dijalankan adalah adat, budaya, tatanan dan tuntunan tanah Jawa.
ya. Atau lebih luasnya lagi, Nusantara. Nah, dalam serat tersebut, lalu dengan siapa Prabu Brawijaya V itu berdebat? Ya. Sejatinya adalah Prabu Brawijaya sedang berdebat dengan batinnya sendiri. Karena beliau tahu ada aturan-aturan atau pakem-pakem tertentu di Nusantara ini yang sejak dahulu, sejak para leluhur beliau sudah dijalankan. Adat, budaya, tatanan, dan tuntunan. Ya. Makanya ada salah satu pembahasan Sabto Palon yang menyatakan bahwa tidak mau budayanya tergerus, gitu lah, intinya begitu. Jadi Prabu Brawijaya V sendiri itu berdebat dengan batinnya sendiri. Jadi beliau berdebat dengan batinnya sendiri mengenai adat, budaya, aturan, dan tuntunan itu. Ya, jadi karena adat, budaya, tuntunan, dan tatanan ini tadinya itu tercipta dari sebuah lagu prihatin melalui wahyu dari Tuhan. Nah, itulah makanya menjadi Sabto Palon dan Nayo Genggong. Makanya kalau tidak dijalankan atau kalau ditinggalkan maka akan celaka. Ya, karena memang itu yang sudah cocok untuk Nusantara ini. Dan makanya pada saat percakapan penolakannya Sabto Palon sendiri itu ada kalimat yang beliau mengatakan, selama hamba tidur selalu ada perang antar saudara, manusia jahat membunuh saudaranya sendiri. Itu loh, ya. Jadi ketika aturan itu dilanggar, ya begitu jadinya. Karena kita ini terdiri dari sukunya banyak, ya, berbagai macam agama, ya, wilayah dan daerah dan kerajaan yang sangat banyak. Ya. Jadi memang itu memang dibuat untuk mempersatukan Nusantara. Balik lagi ke situ. Jadi artinya ketika adat, budaya, tatanan, dan tuntunan itu ditinggalkan, maka akan celaka. Maka hilanglah jati diri Nusantara itu, yang berubah menjadi orang lain, istilahnya begitu. Dan makanya setelah itu ada istilah saat ini kita kenal Sabto Palon Nagih Janji. Maksudnya adalah apa yang ditagih? Kembalikan adat, budaya, tatanan, dan tuntunan Jawa ini atau Nusantara ini dikembalikan seperti sedia kala. Makanya juga disebutkan kembalinya ajaran Buddha, atau yang dimaksud adalah budi, ajaran budi pekerti yang luhur. Gitu loh. Yang menghargai dan menghormati ajaran leluhur Nusantara. Itu tadi dari apa? Dari adat, budaya, tatanan, dan tuntunannya. Nah, jadi ada satu kalimat dari Prabu Brawijaya. Beliau mengatakan begini. Aku bersumpah bila besok ada orang tua berpengetahuan, yaitulah yang akan diasuh oleh Sabto Palon. Nah, artinya maksudnya gini. Nanti akan ada orang tua maksudnya orang yang sepi hawa, yang dapat mengendalikan angkara murka dalam dirinya. Ya, itulah orang yang disebut tua, orang baik. Gitu. Dan berpengetahuan, nah itulah nanti yang akan diemong Sabto Palon. Artinya yang diemong itu yang ngugemi ajaran leluhur tadi loh. Ya, dari adat, budaya, tatanan, dan tuntunan itu diuri-uri, dihidupkan kembali. Nah itu maksudnya sudah diemong. Kalau udah begitu sudah diemong. Ya, ketika menjalankan perintah dari keempat hal itu tadi, ya itulah berarti sudah Nayo Genggong. Nah, untuk di zaman saat ini juga sebenarnya ada salah satu contoh bentuk dari Sabto Palon itu sendiri. Apa itu?
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu dibuat atas dasar laku prihatin Bapak Presiden Soekarno melalui wahyu yang ia terima. Ya, sasmita wahyunya dia terima, terciptalah Pancasila. Makanya kalau salah satu hal itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan cilaka. Contoh, jika manusia tidak bertuhan, dalam sila pertama otomatis akan cilaka. Itu salah satu contohnya ya. Jadi Sabdo Palon sendiri dan Nayo Genggong itu adalah, Sabdo Palon itu adalah sebuah sabda yang telah menjadi aturan ya, yang ia dapatkan dengan laku prihatin melalui wahyu dari Tuhan ya. Dan Nayo Genggong itu adalah menjalankan sabda tersebut atau aturan tersebut. Maka ketika itu dilanggar atau ditinggalkan, maka Sabdo Palon muksa atau menghilang ya, menjadi samar atau semar. Nah, balik lagi, semar itu apa? Ya, kemarin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Semar adalah manifestasi dari cahaya putih itu tadi ya. Maka carilah cahaya putih itu, maka sesuatu yang samar akan menjadi jelas. Agar supaya Sabdo Palon dapat Nayo Genggong. Begitu kurang lebih ya penjelasan mengenai Sabdo Palon sendiri, agar kita dapat memahaminya secara luas. Ya, saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kita untuk berpikir dan merenung. Ya, saya tidak merasa paling benar. Saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya anak kecil yang masih banyak kurangnya. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.